Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat tajam dan mendalam. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Saudara-saudari, Yesus sedang menegur mereka yang merasa diri cukup bijak untuk menilai dan menghakimi orang lain, padahal mereka sendiri belum melihat dengan terang. Ia menyingkapkan bahaya kebutaan rohani, yaitu hidup dalam dosa dan kesombongan, tetapi merasa diri benar dan suci. Orang Farisi pada zaman Yesus menjadi gambaran nyata dari penuntun buta. Mereka sibuk menegakkan hukum yang kaku, tetapi melupakan kasih, kerahiman, dan pertobatan sejati. Sebaliknya, Santo Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang berjalan dalam terang Kristus. Ia menyadari bahwa tanpa kasih karunia Tuhan, ia hanyalah seorang penganiaya gereja. Tetapi ketika Kristus menyinari hatinya, ia berubah total dan menjadi rasul bagi segala bangsa. Ia menyadari bahwa dosa membutakan kita, sementara rahmat Allah mencerahkan akal budi dan hati nurani kita. Yesus dalam Injil juga berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Hal ini adalah undangan untuk berintrospeksi dan bertobat, bukan sibuk menilai orang lain. Dalam refleksi tadi kita diingatkan bahwa dosa bukan hanya membutakan, tetapi juga memperbudak kita. Dosa membuat kita kehilangan arah, menjauh dari jalan kekudusan, dan tidak layak menjadi penuntun bagi sesama. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Saudara-saudari, langkah pertama adalah berbalik kepada Yesus, Sang Tabib Ilahi. Ia sajalah yang mampu mencabut balok dari mata kita, yaitu dosa, keangkuhan, nafsu, amarah, atau keserakahan yang membuat kita tidak mampu melihat kebenaran. Kita dipanggil untuk menerima rahmat pertobatan, agar mata rohani kita dibuka dan kita dapat menuntun orang lain, bukan dengan penghakiman, tetapi dengan belas kasih dan kebenaran. Santo Paulus menggambarkan hidup sebagai perlombaan rohani. Kita tidak berlari untuk mahkota yang fana, tetapi untuk mahkota kemuliaan yang abadi. Namun untuk mencapainya kita harus bersedia terlebih dahulu memikul mahkota duri, artinya memikul salib pertobatan, pengorbanan, dan pelayanan kasih. Saudara-saudari, apakah kita sedang berjalan dalam terang atau dalam kegelapan? Apakah kita berani mengakui balok dalam mata kita dan membiarkan Yesus mencabutnya? Apakah kita sedang menjadi penuntun bagi sesama atau justru menyesatkan karena hidup dalam kemunafikan? Marilah kita mohon kepada Tuhan agar mata rohani kita dibuka, hati kita dibersihkan, dan hidup kita dipenuhi oleh rahmat. Dengan demikian kita dapat menjadi penuntun yang sejati, bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah menyinari jalan kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah
adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa